Oh ini. Mas Wawan sudah masuk ya? Sudah, Bu. Oke, Mas, mungkin bisa dicoba untuk mengaktifkan fungsi interpreternya, Mas. Ada Mbak Desi ya yang jadi interpreter. Mbak Ajengnya sudah ya? Mbak Desi itu yang Inggris Indonesia atau Inggris Indonesia aja. Inggris Nanti Mbak Indonesia? Pita mau coba bahasa Inggris ke Indonesia kah? Yang Mohon Inggris. maaf, Bu Erna, kami bisa keduanya. Oh gitu. Jadi Ya jadi betul, langsung jadi bisa ya? bergantian, betul begitu. Oh gitu. Oh gitu. Berarti Bu Desi Inggris Indonesia, Mbak Paramitanya Bu Paramita Indonesia Inggris. Oh, bukan Bu Paramita. Nek Bu Desi itu bisa di-assign dua nggak sih, Mas? Bisa Oh toh gitu. dua-duanya? Coba ya. Nggih. Oh iya. Sambil menunggu ini Lukti. Oh iya. Nggak bisa, Bu. Cuma Nggak bisa ya? satu. Harus satu ya? Iya. Oh iya. Bu Jadi Desi yang ini harus yang Indonesia sendiri, yang Inggris sendiri. oh gitu ya sudah yang satu dulu aja biar Satu kita dulu. bisa satu dulu Bu Desi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya Bu Desi ya. Iya, Bu Erna. Baik, Bu Desi yang Inggris ke Indonesia ya. Iya, Pak. Sudah siap Bu Erna, Bu Desi? Iya. Baik. Sekarang ini Bu Desi masih dengar suara saya nggih? Oh, sudah enggak dengar berarti. Coba Mbak Suci bisa dimulai Mbak Suci untuk coba MC-nya aja yang panjang ya, biar Bu Desi bisa translate. Oh ya, cek Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, sudah. Oh ya, jadi itu kan saya memulai MC-nya dari 10 menit sebelum dimulai Bu. Nah itu untuk yang gladi bersih saat ini langsung masuk ke salam pembukanya aja atau termasuk yang ini Bu, saya menyambut tamu itu yang 10 menit sebelumnya? Dari awal aja nggak apa-apa karena ini untuk dicoba untuk nyoba bahasa Inggris aja kok. Biar panjang maksud saya. Oh ya, berarti ini saya langsung masuk yang salam pembuka itu ya Bu? Iya. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, Doctor of Technology Solihin Asad MT. Solihin Azad MD. Yang terhormat Dekan Fakultas The Honorable the Dean of the Faculty of Law Universitas 11 Maret, I Gusti Ketut Rahmi Handayani, SHMM. The Honorable Resource People of this focus group discussion, Bapak the Head of the Office for Forestry and Environment of Central Java, and Mrs. Anjarwati SSI, Master of Environment, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur SR Eko Yunianto SP1, Insinyur Eko Yunianto, Pekerjaan Umum as the head of the Office of Special Planning and Public Works of Central Java, and Ibu Catur Kurniawati SP, Master of Engineering, as the head of Section of Hydrology and Water Quality of the Office of Public Works and Water in East Java. Dr. Insinyur Agus Rudianto, The Master of Doctor, Geology, selaku Kepala Balai mohon maaf karena mungkin terlalu cepat, nanti saya bisa minta daftar namanya mungkin. Teknologi Solihin Asad MT. Ya, baik. Ya. Silakan lanjutkan Mbak MC, nggak apa-apa. Saya lanjutkan atau
Lanjutkan aja, saja, Mbak Mbak, MC. nggak apa-apa. Oh ya. Dr. of Technology Solihin Nasab MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Bapak Rahadi Alpaluri dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. Dr. Insinyur Heru Cahyono MN dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dr. Insinyur Raymond Valian Ruritan, Dr. Insinyur Raymond as the Director of PT Jasa blah 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 and so on and so on as the Director, Operational Director of and so on and so on. Professor Igusti Ayu Ketutrahmi Handayani SHMM as the Dean of the Faculty of Law from Universitas 11 Maret and so on and so on. The honorable researchers of this international collaboration of Universitas 11 Maret, Institut Teknologi Bandung, and so on and so on. And I'd like to list all the names of the participants or the researchers. And Dr. Paramita Rahayu from Universitas 11 Maret, Surakarta. Dr. Ernadiah Kusumawati from Universitas 11 Maret, Surakarta. Dr. Anindya, and so on and so forth from the Netherlands. And all participants of this focus group discussion, I'd like to extend our gratitude to the Almighty God so that all of us can be here today. Respective ladies and gentlemen, water is one of the main natural resources required by human beings to survive. As we see increase in the number of population, we also see the increase of the needs of water. Therefore, there is an international covenant regulated in 2013, and it requires several countries, including Indonesia, to ensure the safe supply of water that is accessible for personal and domestic uses. However, in 2014, this organization shows that a quarter of Indonesian population does not have access to clean water. This is why Universitas 11 Maret and some other organizations have conducted a research, and the object of the research is Bengawan Solo as one of the biggest rivers in Java. The focus of this research is blah, 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 and so on and so forth. The aim of this forum is to get a general picture and data of how we manage the water from Bengawan Solo. I, Suci Astin Kurniati, will now read you the agenda for today's discussion. We will start with an opening speech from Bapak Solihin, which will then continue with an opening speech from the head of the research group, Professor Dr. blah, 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 and so on and so forth. We will then continue with listening to the CVs of the researchers, and we will proceed to the plenary discussion, and then we will listen to presentations and so on and so forth. We will have a 15-minute break after that, and we will open this session with
reading the CVs of the researchers, and so on and so forth. After that, we will continue with presentations from all source people, and we will end this with the focus group discussion. Our final session will be listening to blah, 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 blah. A closing remark will be delivered by Professor Dr. blah, 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 and so on and so forth from this certain organization. Thank you very much. Before we continue to our next item in the agenda, let us say some prayers so that we can have a fruitful discussion. Let us start our prayers. First, let us listen to an opening remarks from Doctor of Technology Solihin blah 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 from this certain organization. Bapak Solihin, time is yours. Thank you, Bapak, for your opening remark. We will now listen to a speech from Professor ABC from the Netherlands. Thank you, Bapak, blah, 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 and so on. We will now listen to presentations from our source people, and it will be moderated by Ibu Paramita Rahayu. Mungkin nanti pace bicaranya tidak secepat ini mungkin ya, atau mungkin kalau kami sudah dapat daftar acara nanti ya. diperlambat bicaranya, kemudian nanti mungkin setelah saya koreksi, Suci saya belum sempat koreksi itu, setelah saya koreksi nanti skripnya nanti kita kirimkan ya ke Mbak Baik, Ibu. Desi sama Mbak Pita. Baik Ibu, baik ya. Ibu. Baik. Ini dilanjutkan atau pre-memori ya Bu untuk yang CV, pembacaan CV? Jadi sebetulnya sudah lancar ya, proses interpretingnya ini. Iya, karena tadi keteteran nama dan sebagainya aja, Ya. jadi banyak tertinggal, Ibu. Baik, Betul. jadi mungkin sebentar nggih Mbak Suci, sama mungkin saya perlu ini Mbak tahu bagaimana nanti kalau Mas Wawan ini akan memindahkan, nanti modelnya kan akan lebih banyak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Betul. Tapi kan ini tadi di pembukaan kayaknya profesor yang dari Belanda itu Albertian Tolenar itu akan memberi memberi sambutan juga ya Mbak Mita. Itu Mbak, aku tuh belum sempat koreksi toh. Albertian kan kita umumin di email itu dia bukan hanya tapi dia di bagian concluding. Penutup. Yang punyanya Suci itu belum tak koreksi. Jadi nanti di pembukaan tuh Pak Dekan aja berpraktis. Oh gitu. Albertian di penutupan. Ya sudah. Maksudnya enggak perlu dikasih arahan ini resep tentang apa begitu, enggak usah ya? Kepada siapa? Kepada peserta, kepada si para pembicara, kan mereka sudah punya tornya juga toh, enggak perlu artinya enggak usah menjelaskan bahwa ini itu riset yang diketuai oleh Groningen, terus kemudian kerjasama dengan yang lain ini kalau waktu ITB dulu kan nanti saya minta ke Pak Dekan, saya itu mau memberi informasi ke Pak Dekan untuk menyampaikan itu gitu. Oh iya oke. Berarti Albertian belakang aja. Iya. Oke, kalau gitu malah tapi kalau misalnya Albertian mau taruh di depan, kita harus reminder Albertian sekarang gitu. Iya, dia depan belakang. Maksud saya ya 5 menit. Iya, kalau depan belakang berarti di email ya? Iya, nanti saya WA ke Albertian. Ya, berarti Suci tetap begitu aja. Ada 2 berarti. Bagusnya memang 2. Iya, di awal biar 5 menit tapi dia bisa membawa pembicara ke satu pikiran gitu. Nah, cuman saya masih bingung ini Mbak Desi, maaf, masih belum jarang memakai interpreter, ikut sering tapi untuk menjadi panitia belum. Nah, nanti kan MC kemudian sampai kepada pembukaan oleh Pak Dekan FT itu kan bahasa Indonesia ya, masih kemudian di bahasa Inggris. Nah, nanti untuk
berpindah dari Profesor Albertian yang berbicara bahasa Inggris untuk di bahasa Indonesia kan. Nah, ini Mas Wawan mungkin perlu dijelaskan kapan memindahnya ataukah harus di-assign dari awal begitu. Bu Erna, mungkin apakah Mbak Desi sudah kembali ke main room? Oh, masih di interpreter ya. Oke, jadi tampilan antarmuka milik interpreter itu ada toggle. Kalau ditugasin tadi Inggris dan Indonesia, berarti akan muncul dua bahasa itu. Dan nanti mereka akan secara intuitif berganti toggle, Bu. Kalau misalnya pembicaraan di main room dalam bahasa Indonesia, interpreter akan geser ke channel bahasa Inggris, sehingga siapapun yang membutuhkan penjuru bahasaan Inggris bisa mendengarkan dari channel English. Sebaliknya, nanti waktu pembicaranya dalam bahasa Inggris di main room, interpreter tinggal beralih ke channel bahasa Indonesia, dan semua peserta yang membutuhkan penjuru bahasaan Indonesia bisa langsung masuk ke channel Indonesia untuk mendengarkan terjemahannya. Begitu. Oh, jadi otomatis di-assign-nya cuma sekali aja ya di awal? Iya, betul. Di-assign-nya cuma sekali di awal, karena besok akan ada Mbak Ajeng juga, tadi saya sudah harus pergi keluar. Mereka berdua akan bertugas secara bergantian. Biasanya nanti kesepakatan mereka sih bisa 15 atau 20 menit, atau bisa per pembicara mereka akan bertukar peran supaya yang satu bisa istirahat, konsentrasinya kembali, begitu. Tapi yang jelas, keduanya akan switching between English and Indonesian tergantung dari pembicaraan dalam bahasa apa. Ya, Oke. Meskipun di assign-nya yang awal itu adalah dari Inggris ke Indonesia, itu tetap nggak masalah ya, tetap otomatis. Ya, betul. Oke. Sip. Ini sekarang mau dicoba bicara bahasa Inggris, terus kemudian diinterpreterkan oleh Mbak Desi, begitu? Mbak Mita, bisa ya Mbak Mita? Baca apa deh? Baca apa ya? Baca jurnal atau apa yang baca berkaitan Tor dengan aja. air. Oh, baca Tor. Iya, betul. Baca Tor yang berbahasa Inggris. Boleh. Nanti biar Mbak Desi atau tapi Tornya di mana ya? Bentar cari dulu. Jadi cari dulu, enggak apa-apa. Bentar ya. Ya, sambil menunggu Bu Erna, boleh saya kasih titipan saran sedikit. Tadi sudah disinggung sama Mbak Desi sebenarnya, karena tadi kayaknya oleh MC akan ada daftar nama orang-orang yang disebut, jadi nanti bisa dibagikan juga ke saya supaya kawan-kawan interpreter bisa lebih lancar waktu membacakan. Baik, terus yang kedua, ini baiknya sih disampaikan di awal, saran saya, terutama karena meetingnya difasilitasi dengan penjuru bahasaan, jadi bisa disampaikan kepada para pembicara agar menyetel laju bicaranya supaya tetap ya tidak harus lambat-lambat banget gitu, tapi yang jelas utamanya supaya pesan mereka bisa disampaikan dengan akurat oleh interpreter. Takutnya kalau bicaranya terlalu cepat, poin-poinnya malah hilang semuanya gitu, jadi ini kebaikan bersama. Begitu. Terima kasih, Bu Erna. Baik, siap, Mbak. Dicatat ya, Suci ya. Jadi nanti ditambahkan. Ini saya coba baca yang conclusion yang FGD 1 aja ya. Ya, Bu Erna ya. Yang ketemunya boleh. Boleh, enggak apa-apa, Ya. Saya tak nyoba mendengarkan yang di dalam bahasa Indonesia. Oke, ya. Mulai ya? Iya, Mbak Desi siap nih, Mbak Desi. Bu Mita mau nyoba untuk berbahasa Inggris. Halo? Kayaknya udah nggak dengar ya? Oh, mungkin. Coba Mbak. Coba aku mulai aja ya? Iya. Ya, silakan dimulai, Bu, karena suara Mbak Desi hanya ada di channel Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Betul. Ya, kita silakan geser ke channel itu. Ya. Citarum is a river with a high water potential, but it is highly polluted with industrial agriculture, animal, and most by domestic waste. As one of the major rivers in Indonesia, the nature of Citarum is a polycentric system
in which there are multi-level government involvement, multi-purpose, multi-user. So it's a complex system. Regarding to the complex system, the policy for Citarum should be formulated based on evidence or evidence-based policy. To formulate an evidence-based policy, data management plays an important role so that the data should be integrated and transparent. Another important point to deal with the complex system of Citarum is it needs an interdisciplinary approach that is combined with communicative rationality that would be better fit compared to the technical rationality approach. Legal and regulatory systems are important support for the physical actions of Citarum. Several programs related to the regulatory system are established to support the physical actions plan that are, first, establishing clear regulations, second, disseminating regulations, third, formulating incentive and punishment, fourth, conducting community education program. Community enforcement is very important as a support system for dealing with river because most of the pollution in Citarum is caused by a domestic waste. The third point is that challenges for water quality management in Indonesia in general and for Citarum in particular is a lacking of data on water quality. For example, there are only 160 cities and districts with water quality index data out of 514 cities and regencies in Indonesia. Another challenge is environmental issues like environmental damage in charge area as well as at river basin area that cause fluctuations in water debit resulting in flood and drought in rainy season and in dry seasons. Related to those challenges, several strategies are established, among others, building integrated water monitoring system, formulating simulations for reduction of water pollution, set up water monitoring points, and segmentations of river for water quality control, and establishing websites for water pollution control. Making clear divisions of responsibilities among different levels of government, central, provincial, and local governments regarding water quality control, water pollution, and permit issuance of activities that will affect water quality. Creating many programs for community improvement is also very important in strategies to deal with water issues in Java in general and in Citarum in particular, because most pollutions of the water is from domestic waste. Furthermore, the legal of waste management is using norms emerged from environmental law. Therefore, legal basis of the environmental management are amended Constitutions Law number 30 2019 on environmental protections and management, JO Law number 11 2020 on job creations, Government Regulation number 82 2001 on water quality management, and controlling water pollutions and West Java regulations number 10. Regulasi di wilayah Jawa, yaitu nomor 10 tahun 2012. Berdasarkan peraturan ini, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Kita harus memperhatikan lingkungan dengan mengendalikan, memantau, serta menegakkan peraturan. Lanjut ya, atau udah? Udah cukup sih Mbak, cuman Iya. segitu masih kecepatan ya Mbak Desi ya? Pace-nya bicara. Oh, Mbak Desi masih di ruang interpreter. Iya, masih di ruang interpreter. Iya. Hal yang terlewat aja karena saya tidak. Mungkin sesinya Mas host supaya Mbak Desi bisa kembali ke main room. Oh, itu berarti langsung di ini ya Mbak, di Mas host harus meng-assign umum gitu ya? Intinya selama teman-teman interpreter ada punya tugas interpreter, artinya di-assign karena muncul di sini, mereka tidak akan bisa, istilahnya nggak bisa ngomong balik di main room, Bu Erna.
Jadi Oke, siap. Harus di channel masing-masing. Jadi kalau kita tentunya kalau di settingan meeting besok itu ideal. Jadi karena mereka dari awal sudah ada di channelnya masing-masing. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita masih mau mengobrol begini, saya pikir bisa ditutup sesi interpretation-nya supaya Mbak Desi bisa kembali ke laptop kalau perlu ngobrol. Baik. Mas Wawan, nanti besok saya udah. Ya, sudah kembali. Iya. Oh, begitu. Siap. Mbak Desi bagaimana? Masih terlalu cepat kayaknya ya Mbak Desi ya? Tadi agak cepat sedikit dan mungkin karena saya juga belum sempat baca atau lihat apa yang nanti akan disampaikan, jadi tidak terlalu bisa mengikuti apa yang disampaikan. Jadi hanya poin-poin yang saya dengar tadi seperti lingkungan, terus ada Sungai Citarum dan sebagainya. Nanti mungkin kalau sudah dapat materi atau bisa baca-baca sedikit, saya bisa lebih paham dan bisa mengikuti. Tadi pace-nya sudah cukup oke sih Ibu, kalau menurut saya tidak terlalu cepat. Tidak seperti Mbak MC tadi yang terlalu cepat, tapi yang ini sudah baik. Maaf loh Mbak Suci, tadi saya kejar-kejaran. Enggak apa-apa Bu. Buat masukan juga, soalnya kan saya baru sekali ini MC ada translatornya, jadi saya masih belum tahu temponya begitu Bu. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Bu atas Terima kasih Bu Desi dan Mbak Vita masukannya. Memang makanya kita perlu gladi bersih itu begini, Iya, karena saya betul-betul khawatir banget. Betul. Ini bermanfaat sekali nih gladi bersih. Kita baru ini ya Suci ya. Pace-nya baru sadar kita ya. Nah, kalau nanti nanti kalau slide kan yang diterjemahkan oleh interpreter kan tetap pembicaraan ini aja kan, omongannya si ini aja kan ya Mbak, si narasumber aja ya. Ya, betul Bu Erna. Ya, sip. Apalagi yang perlu ditanyakan? Kayaknya semua sudah lancar. Besok mudah-mudahan tidak ada tidak ada jadwal, dan lagi kan tadi saya pesan Mas Wawan untuk merubah jamnya karena jamnya kemarin masih agak free begitu karena bisa dipakai setiap saat. Tapi terus karena ada perubahan WFH 100%, jadi semuanya pakai link semua pakai. Jadi yang sudah dijatah ke kita pakai semuanya. Hari ini ada 2 rapat, jadinya tadi sempat tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan yang besok sudah aman. Terus Mbak Mita ada yang ditanyakan lagi enggak ke Mbak interpreter? Tadi selain ada bahan yang harus kita share, kemudian catatan MC juga harus di-share agar bisa kayaknya dibaca. enggak ada ya, cukup kayaknya tadi. Cukup ya. Hanya mungkin Mas Wawan mungkin yang mau nanya. Iya mungkin. Mas. Berarti untuk interpreter ini settingannya Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris? Baiknya. Karena nanti kan mungkin Mbak Desinya bisa Indonesia Inggris ya, atau sebaliknya. Tapi untuk di settingannya ini baiknya di setting English Indonesia atau Indonesia to English? Mbak Pita atau Mbak Desi yang bisa menjawab? Ya, Mbak Desi mau nanggapi? Benarnya tidak masalah Ibu, bisa saja karena kami kami nanti juga bekerja ketika harus menerjemahkan ke bahasa Inggris, kami akan langsung berganti ke saluran bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak masalah buat kami interpreter begitu. Di menu interpreter sendiri ada opsi ID sama Inggrisnya ya? Betul Bapak, betul sekali. Iya. Jadi bisa mendengar pembicaraan di main room, tapi tidak bisa mendengarkan kita yang lain ya Mbak. Tapi main room-nya bisa. Kami bisa dengar semuanya, cuma suara kami nanti hanya terdengar di ruangan saluran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Oke. Jadi misalnya diajak berbicara tetap bisa, hanya mungkin menjawabnya yang tidak dalam channel yang sama tidak mendengar gitu ya. Betul, yang di main room tidak bisa mendengar suara kami gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ada lagi Mas Wawan? Sudah Bu, tadi saya cuma agak bingung, saya berarti kan cuma karena kita masih mau ngobrol gini, cuma berarti on off-nya interpreter aja ya? Ya, itu di host. Ya. Terus sama ini mungkin pembagian nanti slide, biasanya kan Mas Wawan ada yang minta nanti dibantu untuk operator slide-nya, nanti biar Mas Suban enggak apa-apa. Pokoknya dibagi antara Mas Wawan dan Mas Suban. Kenal tuh ya ini paling. Mas Suban kenal Mas Wawan, Mas Suban? Iya, kenal Bu. Oh ya, aman. Jadi kan gini ya Mas Suban, jadi enggak semua PPT-nya itu, slide-nya itu kita sudah pegang sebelum acara.
Jadi mereka itu mungkin mereka akan share sendiri mungkin, tapi mungkin ada yang minta bantu. Jadi mungkin tergantung situasi besok. Jadi tolong Mas Suban handle masalah slide ini besok ya. Oke, jadi saya hanya siap-siap saja ya Bu ya. Artinya standby gitu ya kalau ada yang perlu untuk di slide show-kan. Iya betul. Sama ini mungkin ya. Pada saat acara itu mau dibuka itu kan kalau kosong itu kan nggak enak ya Mas Suban. Kayak kemarin kita international webinar itu kan kita menampilkan videonya FT gitu ya. Nah videonya FH itu ada enggak Mbak? Kan ada video tentang Fakultas Hukum dalam pokoknya yang ada ya kan apa namanya ya? Video ada, apa itu namanya ya? Nah itu. Video profile toh? Nah ada. betul. Itu mungkin dikirimkan kalau yang FT Mas Suban udah pegang kan ya? Sudah, kalau FT saya Nah, ada. jadi mungkin Bu Erna kirim ke saya, nanti saya kirimkan ke Mas Suban. Jadi pada saat apa namanya semua narasumber dan peserta masuk itu mereka udah mendengar musik apa namanya video gitu ya? Eva FT ya. Oke. Ya betul gitu. Nanti Mas Wawan yang ngirim ke Mas Suban nggih, yang punya Mas Wawan kayaknya punya. Oh iya, nanti Mas Wawan tolong kirim ke Mas Suban ini. Oh iya, baik Pak. Ya, baik. jadi nanti sekalian kita marketing Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik kan, tamu-tamu kan. Oh mungkin juga marketing transleksi juga ini. Oh iya mestinya. Kalau ada videonya boleh. Mas Wawan nanti Mas Suban jangan lupa dijadiin co-host ya, biar nggak sendirian. Oh iya Bu, iya. Ya. Saya juga enggak apa-apa, Bu Mita juga enggak apa-apa. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada yang terputus, kita masih bisa handle begitu kalau ada yang putus jaringannya. Iya Bu. Startnya jam berapa Bu? Start acaranya? Kita mulainya jam 1, tapi jam 12 setengah 1 gitu sudah siap-siap nggih. Kalau ada jaringan salah kayak tadi itu dan lain sebagainya. Baiknya jam 12 Mas, karena 12.45 katanya di acara itu udah masuk ya? Baiknya oh ya sudah. Siap-siap aja. Jam 12 gitu. Ya, mungkin kalau interpreter masuk jam setengah 1 atau 1 kurang seperempat enggak apa-apa. Tapi kita panitianya kalau bisa jam 12 sudah standby. Iya. Ada lagi kah? Jadi untuk video yang diputar, kira-kira kita butuh video profil Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Hukum, dan apalagi Bu? Indonesia Raya mungkin? Kayaknya Indonesia Raya enggak usah deh. Enggak usah, oke. Berarti 2 video itu ya? Nah, tapi monggo sih, terserah waktunya ada enggak Mbak? Enggak usah lah, mepet lah. Enggak usah. Karena kan pembicaranya 10 gitu, nanti kita enggak selak maghrib. Iya, jadi itu aja ya, FHFT aja Pak. Oh iya. Nah, ini gimana enggak wajib apa nih orang ini itu kan pencarian data. Si Indonesia Raya itu. Saya rasa nggak wajib kalau bukan acara resmi. Nggak wajib kok. Bukan, ini kan acaranya kayak kita FGD mencari data, bukan kayak conference, seminar dan lain-lain gitu toh Mbak. Nanti kalau yang seminar event besar, share hasil penelitian itu baru pakai apa namanya? Iya, kayak gitu aja Indonesia Raya. Ya. Apalagi ya, kayaknya sampun nggih. Kayaknya udah ya. Waktunya sampai sore banget ya Bu, kira-kira. Jam 5 berapa itu? Sampai jam 5:15. Iya, dan mungkin karena kita juga pakai interpreter akan lebih lambat kali, karena kan pace berbicara juga akan lebih lambat dan lain sebagainya. Tapi nanti yang menjalankan moderator, kalau apa namanya, Pak, waktu tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, tinggal 5 menit, 3 menit gitu, nanti kita ingatkan aja. Iya. Fasilitatornya. Iya, karena kalau nggak di-guide begitu waktunya nanti kecepatan terlalu lama. Bablas nanti. Iya, biar lebih banyak diskusi maksud saya. Betul. Ya, sudah lumayan ini ngerti gambarannya Bu. Ya, makasih Mas Suban. Ini juga kita baru pertama kali semuanya. Baru yang kedua. Gitu ya untuk Mbak Desi sama Mbak Pita, ini kalau misalnya ada tugas lain, monggo silahkan, enggak apa-apa, tapi kami berterima kasih ini tadi sudah ditemani untuk gladi bersih. Jadi kita sudah paham lah kira-kira besok seperti apa bentuknya begitu. Baik Ibu, jadi sudah siap ya, besok kami tinggal di-assign aja, lalu langsung bekerja begitu.
Siap. Siap. Nanti masuk jam 1:04 enggak apa-apa ya Mbak Desi? Bisa Ibu, tidak masalah. Siap. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Iya, Bapak-bapak saya yang semua. terima kasih. Terima kasih Saya ya. pamit dulu. Terima kasih. Ya, monggo. Oke, monggo. Bu Erna dan tim, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang disusulkan koordinasi bisa via WA. Siap Mbak Pita. Termasuk bahan-bahannya nanti saya kirim lewat Mbak Pita. Ya, betul. Terima kasih Bu Erna. Terima Tri, kasih. saya pamit. Iya. Monggo, silahkan. Mbak Mita, itu yang di belakangnya Luki itu adalah virtual background yang besok. Kira-kira seperti Oke, apa? sip. Sip ya. Cuman yang UNS ini ditebelin sedikit bisa nggak ya Luki? Kayaknya nggak begitu jelas sih. Yang UNS. Nanti coba Oh saya... iya, itu fokus Mas, bukan forum. Fokusnya pakai iya. ED. Fokus ED, focused group discussion. Terus mungkin bisa nggak tambah nggak Mas? Itu kan ada lambang itu tuh apa namanya? Apa tuh Mbak Erna, timbangan tuh ya? Nah di kiri itu orang mungkin ke atas. bulat-bulat 2 itu gantiin aja sama lambang apa kayak jembatan kayak apa kayak fakultas teknik misalnya, atau peta PWK kan? Peta apa gitu taruh di kiri. Atau dikasih peta Indonesia aja kali di belakangnya Luki itu. Sebelah kirinya tuh Mas. Oke. Kiri sini. Ya yang bulat-bulat tuh diganti itu loh. Oh, yang bulat-bulat ini. Jadi peta Indonesia itu Indonesia ada gambarnya. Peta Indonesia kekecilan Mbak, di Peta Solo apa aja ya? lah. Peta Solo. Bisa Mas? Dicoba dulu. Diusahain. Oke, ya. Kalau nggak ada ya sesuatu yang menggambarkan fakultas teknik misalnya apa? Tapi jangan jembatan. Gedung apalah gitu, carilah apa gitu. Kalau gedung mungkin pas karena kan agak sebelah sini tinggi gitu. Atau malah gedung gambar UNS juga bagus sih sebetulnya. Gedung bisa mungkin gedung ini, gedung kayak gedung dekanat gitu, atau gedung apalah yang Sorot ada di aja fakultas kali teknik Mbak. tuh. Kalau misalnya di blok di belakang backgroundnya Luki menjadi gedung UNS, Rektorat UNS gitu bagus nggak ya? Nanti keramaian Mbak. Terlalu rame ya? Keramaian. Ya gitu aja ya. Paling fokus sama itu kita tebelin dikit. Sama UNS itu kayaknya karena biru sih ya kan, kalau Groningen UNS itu merah gitu. jadi jelas ya. Birunya itu kurang nggak kelihatan gitu loh. Betul, di mana-mana tuh nggak begitu kelihatan. Atau malah ditaruh di tengah ya, antara Groningen dan Radboud itu UNS di tengah. Soalnya kan karena warna birunya itu. Itu bisa langsung dicoba kah, Luki? Oke. Ya. Nanti kita share ke pembicara kalau sudah fix, jadi mereka masuk sudah, dan kita semua pakai ini yang sama, jadi resmi. Iya. Tapi kayaknya transleksi memang sudah ini ya Mbak ya, jadi dia begitu masuk itu dia sudah mengganti namanya sendiri-sendiri. Kayaknya. Jadi begitu masuk hostnya nggak perlu nanya interpreter namanya siapa. Nggak usah. Dibacakan. Nggak usah atau Mbak Mita dibicarakan. Apa? CV kita pakai slideshow nggak usah ya? Nggak usah dibaca aja. Bikin lama malahan dibaca aja. Nggak usah. Terus apa lagi ya? Oh iya, Suci itu kan nanti Mbak Mita saat diskusi itu kan mengatakan terakhir diskusi itu kan ada break ya Mbak Mita 15 menit. Nanti Mbak Mita yang masuk. Terus habis itu 15 menit Suci yang manggil masuk kembali untuk bacain CV saya. Gitu toh? Ya Suci ya? Iya, jadi kan fasilitator pertama aku toh Mbak Erna. Fasilitator kedua kan Mbak Erna gitu ya. Jadi nanti setelah acara yang bagian aku selesai, nanti aku nyerahin ke Suci toh.
Nggak usah Mbak, langsung ke break aja, diumumkan untuk break ya. break aja. Nah, terus kemudian yang muncul lagi kan Suci, terus manggil Mbak Erna gitu toh. Iya, betul. Nah, ya. Oke. Untuk menghemat waktu. Jadi langsung Ya. aku juga nggak apa-apa sih, cuma nanti kan data CV-nya bacanya kangelan. Iya. Iya toh. Udah nih Mbak. Sudah kayaknya. Oh ya. Tinggal nanti nunggu Lucky. Lucky nanti di-share di grup aja ya Lucky. Apa namanya? Hasilnya dari revisian itu. Baik, Ibu. Iya. Terus memang kalau memang ini mau diganti, mungkin ini juga yang sebelah kirinya Lucky atau ya yang gambar timbangan itu mungkin dinaikkan dikit lagi kali biar pokoknya kalau bisa Mungkin, sejajar ya. gitu antara dengan apa namanya dan nggak ketutup bahu kita gini. Oh, betul. Satu gambar lambang Fakultas Teknik, satu hukum gitu. Satu engineering. Jadi naikin dikit bener di atas bahu gitu. Iya, biar kelihatan. Oke deh. Sudah Oke. nggih? Besok berarti mohon udah masuk Zoom itu sekitar jam 12 gitu ya. Maksudnya kita Iya. masuk aja dulu. Nggak usah Sambil harus maem enggak standby. apa-apa, ya, enggak usah harus santai apa gitu. namanya. Ya. Nggak usah harus on kameranya, tapi nanti kalau ada persiapan apa-apa atau mungkin Suci mau latihan sebelumnya juga bisa untuk mencari pace yang pas. Nanti malam latihan ya Suci ya. Karena pakai interpreter itu susah gampang. Tapi nanti kalau sudah dikasihkan teksnya, kalau sudah fix dengan Bu Mita, kirimkan ke grup, nanti biar saya Lancar, share ya. ke Mbak Pita, nanti pasti sudah lancar kok. Oke. Jangan-jangan kalau nggak cari profesional harus dibayar, Lucky itu aja bisa kok jadi interpreter ya, Luk. Oke deh. Oke, Gitu ya. aja. Kita ketemu besok. Yuk. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. Mas dan Mbak. Ya, sehat-sehat. Ya. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama. Mas Wawan, jangan lupa ganti jam, nggih. Besok, nggih. Siap. Oke, biar lancar, enggak salah. Mas Suban, nomor teleponnya aku nggak ada. Mas Suban. Oh, Mas Suban kayaknya ini sambil kerja yang lain. Nanti tak mintakan Bu Mita ya, Mas? Oh ya, boleh, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. Oke, Bu. Siap, Bu.